Silakan anak Batak. Suaramu anak Batak. Mic-mu. Oke, ya. Oke, sudah terdengar. Kayak mana cerita Romo? Halo Romo, selamat malam Romo. Ya, selamat. Oke. Nah, aku hanya bertanya saja ya kepada Romo, apakah Romo punya kepahitan dengan orang Protestan? Apakah Romo punya dendam tersembunyi dengan orang Protestan? Kenapa Romo selalu menyudutkan Protestan? Itu dulu yang pertama, silakan. Protestan tidak, protestantisme. Ya, Protestantisme, ya silakan, sama saja. Tolong Artinya baca. penganut Kami. aja. Apa? Kami tolong baca 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Oke. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Ya. Oke. Baik, apa yang dituliskan Rasul Paulus di situ? Oke, silakan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Oke. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Karena itu ayat 2 apa yang saya harus buat? Apa yang harus diperbuat di ayat 2-nya? Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sebagai pribadi, saya tidak pernah membenci siapapun. Tetapi kalau kita omong doktrin, kita harus letakkan semua di meja mana yang benar. Sekarang pertanyaan balik untuk engkau. Tunjukkanlah bahwa Protestantisme mengajarkan yang benar dengan ayat. Oke, baik. Protestantisme itu berasal dari Ayat. kata Dengan Ya. ayat tunjukkan Protestantisme ajar yang benar dengan ayat. Dengan ayat. Kalau tidak dengan ayat, sekes turun. Iya Romo, kasih aku kesempatan dong Ayatnya menjelaskan. dulu. Ayatnya dulu. Oke, baik. Kayak mana? Aku yang membaca atau moderator Romo? Tidak, sebut saja ayatnya. Mana Protestantisme ajar yang benar sesuai dengan Alkitab. Mana ayatnya? Oke, baik. Matius 28 ayat 19. Oke, Silakan dibaca. silakan. Itu kepada Protestan atau kepada para rasul disuruh? Kepada para rasul, artinya kami menjalankan itu. Protestan yang mana? Nah, Yang tadi gini loh Romo, tadi Romo bilang tampilkan ayatnya belum dibaca udah Romo ayat protes. itu berbunyi seperti ini. Pergilah Oke. ke segala bangsa, jadikanlah muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu ayatnya. Ya, Mana mandat untuk Protestan di situ? Protestan. Baik. Kami orang Protestan menjadikan seluruh bangsa murid Yesus dan kami membaptis atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu clear. Anak Bahwa Batak, kami engkau ada di melakukan Kolombia? Yesus. Engkau ada di Kolombia? Ada orang Protestan ada di Kolombia. Protestan Di alirannya mana? seluruh dunia ini, sebentar Romo, sebentar. Di seluruh belahan bumi ini orang Protestan ada, sekalipun sedikit. Gitu loh, sekalipun sedikit. Lahir tahun berapa? Di Roma pun. Lahir tahun Sebentar, berapa? di- Lahir tahun berapa? Saya lahir. Protestantisme lahir tahun berapa? 1530. Di manakah kalian selama 1500? Belum muncul. Kalau belum muncul, bagaimana gereja yang benar selama 1500 tahun sebelum lahir Protestan itu apa? Gereja mula-mula. Apa itu gereja mula-mula? Gereja Katolik yang ada di Roma, yang didirikan oleh Petrus. Gereja mula-mula itu gereja namanya apa? Gereja Katolik yang didirikan oleh Petrus ya, harus yang didirikan oleh Petrus.
bukan didirikan oleh Petrus. Baca Matius 16 ayat 18. Oke. Siapa yang mendirikan? Oke, silakan moderator. Silakan moderator. Siapa yang mendirikan gereja? Petrus atau Kristus? Oke. Oke. Ya, Matius 16 ayat 18. Dan Oke. aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Engkau, Dan orang saudara, tidak akan menguasai. oke. Anak Batak, sekarang engkau harus tunjukkan dengan pernyataanmu bahwa Petrus mendirikan gereja. Mana ayatnya? Oke. Petrus mendirikan gereja, Alkitab itu belum dikanon. Mana ayatnya pernyataanmu tadi bahwa Petrus mendirikan gereja? Baik. Sekarang kita lihat di dalam sebentar Romo. Tidak usah seperti kayak mana. Jangan tunjukkan ayat. Saya diam, saya santai. Iya, Saya saya mau tidak tunjukkan. Tunjukkan Ini saya ayat tunjukkan, mana Romo. Petrus mendirikan gereja. Oke, baik. Tidak ada tertulis di Alkitab Petrus mendirikan gereja, tetapi dasarnya dari Alkitab ketika Tuhan Yesus berkata, Artinya sola "Gembala scriptura hancur. Nah, kayak mana kayak gini? Artinya Kayak mana sola seperti ini? scriptura hancur karena engkau baru mengatakan bahwa tidak ada di dalam kitab suci. Ini salah satu Protestan yang menghancurkan sola scriptura. Ulang kembali pernyataan bahwa tidak ada dalam kitab suci. Tetapi engkau menggunakan pernyataan bahwa Petrus mendirikan gereja. Gereja itu bukan gedung, Romo. Saya bukan omong tentang gereja gedung. Hanya engkau yang berpikir bahwa gereja itu gedung. Tunjukkan ayat. Engkau tadi bilang, engkau tadi katakan, saudaraku Horas, engkau katakan bahwa Petrus mendirikan gereja. Mana ayatnya? Karena sola scriptura harus menunjukkan dengan ayat bahwa Petrus mendirikan gereja. Oke, baik. Coba lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4. Di situ tidak mendirikan gereja. Di situ nasihat Petrus untuk para seperti gembala. itu. Nasihat Seperti Petrus itu. untuk para gembala. Saudaraku, saya kenal dari Kejadian sampai Bayu. Tolong baca untuk dia. Apakah di situ Petrus mendirikan gereja atau Petrus menasihati para gembala yang ada di seluruh dunia? Bantu dulu. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Dia yang mau tuh. Oke, 1 Petrus 5. Oke, silakan Kak IDC, saudara Kak IDC. Kenapa, Frater? Oh ya, sudah, saya aja. Oke. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Anak Batak, pertanyaan saya, di mana ayat itu mengatakan Petrus mendirikan gereja? Kawanan domba itulah gereja, Romo. Satunya Bukan gedung mengembalakan gereja. domba, satunya Nah, mendirikan kawanan domba gereja. itulah gereja. Saudaraku. Bagaimana sih, Romo? Saudaraku, Boleh kita berbagi. Sekarang begini, boleh tidak kita berbagi waktu? begini, Itu saya saja. akan memberikan, tetapi Ini kata- saja. Jangan Anak jangan Batak. seperti ini, Romo. Kata kunci. Ketakutan sebentar. jangan dulu Romo. ketakutan, sebentar dulu. Sebentar, Engkau dengarkan belum dulu, menunjuk- gantian kita Anak Batak, berbicara. sebentar. Saya selesaikan satu menit saja. Oke. Tunjukkan pernyataanmu, engkau mengatakan Petrus mendirikan gereja. Satunya kepemimpinan, satunya mendirikan. Di sini engkau bahasa Indonesia sangat jelas berbeda. Mendirikan dengan memimpin. Engkau tadi mengatakan anak Batak bahwa Petrus mendirikan gereja. Sedangkan ayat mengatakan Yesus mendirikan gereja. Pertanyaan saya untuk engkau, tunjukkanlah secara jelas bahwa Petrus mendirikan gereja, bukan memimpin atau mengembalakan. Silakan, Petrus mendirikan gereja. Tunjukkan ayatnya mana. Jangan mute kan. IDC dan kawan-kawan jangan mute. Hanya saya tuh minta 1 menit sekarang engkau silakan. Tunjukkan ayatnya mana bahwa Petrus mendirikan gereja. Tadi pernyataanmu Petrus mendirikan gereja. Saya bilang di kitab suci tidak ada Petrus mendirikan gereja. Jangan ambigu antara mendirikan dan memimpin. Itu sangat berbeda. Saya ajar engkau bahasa Indonesia. Oke, silakan anak Batak. Ini waktumu untuk menunjukkan di mana Petrus mendirikan gereja. Engkau bisa tekan di layarmu dan hidupkan mic-mu. Ya, sudah tertawa dia. Ya, dia sudah tertawa.
Engkau bisa hidupkan mic-mu, anak Batak. Ya. Mengapa Anda tertawa tadi? Apakah Anda memang sangat sangat gaptek dengan teknologi, tidak bisa membuka mic sendiri? Oh, nggak bisa ya? Turunkanlah, malas. Nggak bisa ya? Udah di-invite itu Pater, suruh buka. Nggak bisa, dia nggak bisa buka mic katanya. Dia nggak bisa buka mic katanya. Oh. Dia gaptek. Bukan nggak Gaptek bisa berarti. buka mic. Gini loh, bukan aku tidak bisa buka mic. Supaya kalian jangan terbiasa mematikan mic orang gitu loh. Bukan, anak Batak, Jangan saya terbiasa. minta 1 menit saja. Bukan, aku Setelah tidak itu saya bisa. berikan waktu untuk engkau. Iya. Silakan anak Batak jelaskan di mana Petrus mendirikan gereja, bukan memimpin gereja. Silakan. Baik, karena pengertian kita tentang gereja itu berbeda. Bagiku gereja itu adalah kawanan domba itu. Bahwa Petrus memang mendirikan kawanan domba itu. Jemaat itulah gereja yang aku pahami, bukan gereja Katolik, bukan gedung itu. Jadi pemahaman kita yang berbeda sudut pandang inilah yang membuat kita selalu saling menyalahkan. Makanya aku tidak pernah menyalahkan Katolik. Kenapa? Karena aku memahami gereja itu bukan gedung. Gereja itu adalah jemaat. Nah, ketika Rasul Petrus memberitakan Injil, maka banyak orang percaya. Orang-orang percaya inilah gereja. Paham ya Romo ya? Jadi karena pemahaman yang tidak sama yang membuat kita saling menghakimi. Gitu loh Oke, saudara. pertanyaan saya, Batak. Anak Batak, Ya. pertanyaan saya. Sejak kapan engkau berpikir bahwa kami berpikir bahwa gereja itu gedung? Karena Bapak membantah Petrus mendirikan gereja. Gitu loh. Oke, saya mengerti. Engkau arti kata asli mendirikan, engkau tahu? Baik. Kita pakai bahasa Indonesia saja. Coba Oke. lihat ke layar. Oke, aman. Coba Pakai sebentar, bahasa sebentar Indonesia. dulu. Oke, Coba oke. lihat ke layar. Sebentar, coba lihat. Nah, aduh, kayak mana seperti Tidak, ini. kan waktumu. Pertanyaan saya, Coba. engkau mengerti Iya. kata mendirikan atau tidak? Sebentar, aku putar dulu kamera ya. Sebentar, sabar ya. Oh, atau gini sajalah, moderator aja lah yang membacakan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 gitu. Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Silakan. Kisah Rasul 241, silakan Kak IDC. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, Bu. Iya, pelan-pelan diam kita dengar. Kami, 2 menit, kami. Silakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, bahwa Petrus berkhotbah, kalau saudara-saudara membaca mulai dari ayat 14, maka berdirilah Petrus mewakili ke-11 rasul itu. Wahai kamu orang-orang Yahudi, artinya Petrus berkhotbah. Dan 3.000 orang bertobat dan dibaptis. Yang 3.000 orang inilah gereja, bukan gereja Katolik, bukan. Yang 3.000 orang inilah gereja menurut pemahaman saya. Karena gereja itu jemaat, kan ada lagu itu. Aku gereja, kau pun gereja. Maka kita tidak boleh mengeluh-elukan gereja kita, sebesar apapun gereja kita. Karena gereja itu adalah jemaat. Bahwa Petrus mendirikan jemaat pertama sekali jumlahnya 3.000 orang. Itulah gereja yang didirikan Petrus. Yang 3.000 orang yang dibaptisnya di Yerusalem itu. Sekali lagi, gereja adalah orang-orang yang bertobat. Bukan bangunannya, saudaraku. Jadi tidak ada lagi alasan kita untuk saling menyerang, saling menjatuhkan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Bukan megahnya gedung, tetapi setiap jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus, itulah gereja. Maka itu dasarku mengatakan bahwa Petruslah yang pertama sekali mendirikan gereja dengan jumlah gerejanya 3.000 jiwa. Itu dasar Alkitabnya. Silakan Romo. Engkau hanya baca ayat 42. Ayat 44-nya engkau belum baca. Semua yang percaya itu bercerai-berai atau bersatu. Tolong baca ayat 44. Ayat ini pukulan terberat untuk dia. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Cukup. Dan Cukup sampai di situ. Cukup sampai situ. Batak, anak Batak. Semua Ya. orang yang telah menjadi percaya tetap berapa? Bersatu. Sekarang pertanyaan saya, bersatu di bawah kepemimpinannya siapa? Baik.
Bersatu ini waktunya saya, engkau belum. Oke, silakan. Bersatu di dalam kepemimpinannya siapa? Secara biblis. Bersatu di dalam kepemimpinannya siapa? Bantu Yohanes 21 ayat ke-15 sampai 17. Baca 15 dulu. Bersatu di bawah kepemimpinannya siapa? Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Semua domba-dombanya Kristus digembalakan oleh Petrus. Bersatu di bawah kepemimpinannya siapa? Petrus. Yang kedua, kalau engkau bilang semua orang yang percaya adalah gereja, kesalahan fatal di dalam kitab suci. Kita ini anggota gereja, bukan gereja. 1 Korintus 12 ayat ke-13. Kita ini oleh pembaptisan jadi anggota, baca dari 12 dan 13 supaya anak Batak mengerti. Kita bukan gereja, kita anggota gereja. Supaya engkau mengerti anak Batak. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Anak Batak, kita jadi anggota, bukan gereja. Ayat mengatakan kita dibaptis jadi anggota. Di bawah kepemimpinan Petrus, maka gereja didirikan di atas dasar para rasul. Efesus 2 ayat ke-20. Tidak didirikan di atas dasar manusia yang lain, di atas dasar para rasul. Sekarang saya mau tanya sebentar, engkau baca dulu ayat itu. Yang dibangun di atas para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Anak Batak, sekarang tunjukkanlah denominasi Protestanmu yang punya pendasaran apostolik. Tunjukkan itu secara biblis. Yang kedua secara historis arkeologis. Silakan, saya punya waktu 2 menit selesai. Ya, kita bergantian dong memberikan prolog kita, Romo. Ya, sekarang Jangan hanya 2 menit prolog. untuk engkau, saya 2 menit, engkau 2 menit, saya tidak ada masalah. Saya punya 2 menit selesai, sekarang engkau. Ya. Sekarang pertanyaan saya, tapi pendasaran pertanyaan saya, tunjukkanlah dasar biblis bahwa denominasi Secara apostolik. sebentar, Protestan apostolik. secara apostolik. Yang kedua, pembuktian historis Ya, satu-satu dulu, dua hal itu engkau bisa jawab. Nggak, satu-satu dulu, karena waktu itu bagaimana dalam 2 menit menjawab dua dua hal pertanyaan? itu engkau dasar apostolik, biblis, yang Iya, kedua pilih dasar aja salah historis. satunya. Masa dalam waktu gini loh? Ya, engkau jelaskan yang pertama, punya waktu jelaskan yang kedua. Engkau di sini engkau dengar baik pertanyaan. Tunjukkanlah denominasimu didirikan di atas dasar apostolik, itu yang pertama. Yang kedua, kalau didirikan di atas dasar apostolik, tunjukkanlah bukti historis arkeologis bahwa kalian punya pendasaran apostolik. Silakan. Kalau engkau tidak mengerti, mungkin pertanyaan terlalu berat, engkau beritahu. Aku bukan mengatakan pertanyaan terlalu berat. Pilih saja satu pertanyaannya karena waktuku cuma 2 menit. Tidak apa, Bagaimana aku bisa mau menjawab 4 menit juga, mau 4 menit silakan. Itu 2 pertanyaan. Oke, yang benar. nah kalau itu baru cocok kan begitu. Oke, baik. Santai Moderator, aja dengan saya. Ya, Matius 16 ayat 18. Kena counter attack dulu Romo. Des, gitu ya. Matius 16 ayat 18. Di atas dasar para rasul atau di atas dasar Nah, Petrus di situ? sebentar. Romo dengarkan saja, biar saja moderator yang membaca. Oke, silakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, berarti kita gereja, bukan anggota gereja. Jangan dipelintir Romo.
Kita gereja, bukan anggota gereja. Jadi gereja itu adalah jemaat. Makanya di dalam KJP atau di dalam Alkitab Terjemahan Baru Indonesia, kata gereja di situ disebut jemaat. Kita jemaat, bukan anggota jemaat. Itu yang tertulis Romo. Sekali lagi, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan gerejaku. Bukan mendirikan anggota gereja. Des, itu yang pertama. Yang kedua, Efesus 1 ayat 22. Efesus 1 ayat 22. Silakan moderator. Ya, diam sudah, saya dengar. Diam-diam saja. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Kristus kepala gereja, bukan Petrus. Saya tunduk di bawah Kristus, bukan tunduk di bawah Petrus. Petrus itu manusia sama seperti kita. Benar dia rasul yang dipilih oleh Tuhan. Tetapi yang mengepalai aku sebagai gereja adalah Kristus, bukan Petrus. Efesus 5 ayat 23. Efesus 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala gereja. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Lagi ditegaskan bahwa Kristuslah kepala jemaat, Kristuslah kepala gereja, bukan Paus. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus, bukan Paus. Berikutnya, Kolose 1 ayat 18. Saya potong, karena tidak ada pertanyaan saya. Tunjukkanlah gerejamu punya pendasaran apostolik. Kristus sebagai kepala, Kristus sebagai gembala agung, itu saya sudah mengerti. Pertanyaan saya tadi anak Batak, engkau tidak mengerti pertanyaan saya. Efesus 2 ayat 20 mengatakan. Saya belum menjawab pertanyaan Romo. Sebentar, sudah keluar dari jalur. Kamen, apakah keluar dari jalur pertanyaan? Tolong, Saya belum menjawab. Saya belum menjawab. Saya bergantian prolog dulu. Pertanyaan saya, sebentar anak Batak. Ya, Saya akan berikan kesempatan karena kepada Romo engkau. tadi sudah prolog. Saya aku pun akan prolog. memberikan Kan kesempatan kepada engkau lagi. Pertanyaan harus dikelirkan kembali Kenapa di sini. Romo ketakutan? Bukan, saya tidak pernah takut dengan siapapun. Sekelas engkau saya takut. Nah, kenapa ketika Romo? Saya kan bukan, akui saya belum hanya menjawab. Saya prolog dulu. meluruskan. Kalau engkau tidak mengerti pertanyaan, maka saya harus ulang kembali Saya pertanyaan. belum menjawab pertanyaan Romo. Saya Bukan. prolog dulu, baru nanti saya Terlalu menjawab. panjang. Maksud saya begini, saudaraku, dengar baik-baik pertanyaan. Efesus 2 ayat 20 mengatakan, didirikan di atas dasar para rasul. Pertanyaan saya bukan soal Kristus kepala gereja, Kristus kepala ini, itu bukan saya punya pertanyaan. Tunjukkanlah secara biblis bahwa denominasimu punya pendasaran apostolik. Itu pertanyaan saya, bukan Kristus. Baik, tidak ada. Denominasi Protestan tidak ada dasar apostoliknya. Karena Denominasi Protestan. selesai pertanyaan saya itu saja sepotong, tidak ada masalah. Ya. Jadi jawaban sudah. Ya, sudah, Yang kedua, selesai. pertanyaan kedua. Kalau pertanyaan pertama sudah selesai dan engkau bilang tidak ada dasar Ya. apostolik, maka Efesus 2 ayat 20 harus dihilangkan oleh denominasimu, karena di situ dikatakan gereja didirikan di atas dasar apostolik. Perkara selesai. Dari tadi saya tanya sepotong saja, bukan panjang lebar. Kristuslah Efesus 2 kepala ayat lah. 10 silakan dibaca. Efesus 2 ayat 10 silakan kita baca dulu. Tidak, pertanyaan Tidak. engkau sudah selesai. Pertanyaanmu sudah Jangan. selesai. Bukan selesai karena Romo tidak menyatakan yang sebenarnya tertulis dalam Efesus 2 ayat 10 itu. Tidak ada di situ dua ayat dikatakan 10. Dibaca 2 ayat 10. Silakan. Silakan. Ayo Efesus 2 ayat 10 silakan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Biasa saja ngomongnya. Iya, biasa. Iya, Memang biasa kayak aja. gitu, Diam Romo. sudah. Diam sudah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di mana di situ dikatakan harus apostolik? Baca ayat ke-20. Baca kembali. Gereja didirikan di atas dasar siapa? Oke. Baca Yang dulu. dibangun, dengar diam saya baca. Ini saya hanya saya yang bisa. Yang Kan kau hanya baca. dibangun
yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kalau engkau baca semua Efesus 2 omong tentang gereja, eklesiologinya Paulus. Pertanyaan saya di situ ayat sangat jelas dikatakan didirikan di atas dasar para rasul, para nabi, dan Kristus sebagai batu penjuru. Ayat itu akan membuat engkau berpikir denominasi saya harus punya dasar fundamentasi apostolik. Jawabanmu sangat jujur, saudaraku, bahwa denominasi Protestan tidak punya fundamentasi apostolik. Engkau sangat jujur. Tidak ada. Sangat jujur. Karena itu ayat ini harus dihilangkan oleh denominasimu. Ya. Oh, Baik, oke, saya sudah. boleh saya membela diri? Ya, Boleh silakan, dong saya membela diri? silakan. Tapi Oke, dengan ayat baik. kitab suci, dengan ayat kitab suci. Ya. Hierarki gereja tidak ada dalam gereja Protestan. Maka gereja Protestan itu suka terpecah-pecah. Tetapi saya ingin membela gereja saya bahwa Rasul Tolong anak Yohanes. Batak, gerejamu siapa? Gerejamu nama apa? Dari tadi belum beritahu. Ya, saya gereja Lutheran, tapi tidak bisa saya sebutkan nama Indonesia gereja nama saya. apa? Lutheran di Indonesia nama apa? Saya tidak bisa sebutkan. Karena itu sudah saya Katolik. Kalau tidak jujur di sini berkostum. Saya Protestan. Lutheran apa? Saya Lutheran saya apa? Lutheran. Apa namanya? Protestan. HKBP. Enggak, saya nggak mau sebutkan. Kalau Saya nggak tidak mau sebut, saya sebutkan. kasih turun. Saya tidak mau omong yang orang yang tidak jujur. Dari mana denominasimu? Kalau tidak Saya kasih tidak turun. bisa sebut karena itu menyangkut Tolong sebut etika. HKBP atau apa? Kalau tidak saya kasih Saya turun. tidak mau menyebutkan itu, Pak, karena itu menyangkut etika. Saya Lutheran. Saya tidak mau orang yang tidak jujur ya teman. Tidak mau jujur. Baik, gini. Saya langsung Minta tunjukkan maaf aja Romo ya. Protestan yang lain saya kasih turun karena saya tidak mau. Bilang sebut dia dari denominasi mana itu menghantam etikanya. Minta maaf. Orang yang tidak jujur tidak usah naik di sini anak Batak. Minta maaf, oke? Kalian mau bilang saya kalah atau apa urusan kalian, oke? Saya tidak akan omong dengan orang yang tidak jujur. Dari mana? Lutheran banyak sekali teman-teman. Ya, Tolong, ini saya mau buka tunjukkan dulu, Romo ya. Kamen, Lutheran Indonesia ada berapa? Bukan karena kalah atau menang. Saya hanya mau omong dengan orang yang jujur. Baik, ya. Terserah yang Tolong komentar lihat, itu saya- Lutheran Indonesia itu ada berapa? Tolong tunjukkan. Ya, baik Mo. Saya tidak penting kalah menang, saya penting orang jujur atau tidak jujur. Apalagi kalau orang Kristen. Ya, selebihnya dari iblis. Bantu dulu, Bapa dari segala penipuan itu ada di mana? Bantu dulu. Yohanes 8 ayat 44. Tukang tipu saya tidak butuh di sini, tidak jujur, takut mengatakan identitasnya yang sebenarnya. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Anak Batak, kalau engkau mau sebut engkau Lutheran mana, baru bisa naik. Saya tidak mau. Tunjukkan semua Lutheran ada di Indonesia, berarti. Ya, baik Mo. Ini data saya ini saya ada orang Intel dan dia sudah memberikan tanggal berdirinya juga. Ya, yang Silakan. tidak suka konten ini silahkan keluar. Teman-teman Lebih moderator lebih tolong. baik Ya. Luther yang jujur daripada anak Batak bilang Lutheran tapi tidak mau kasih tahu dia Lutheran mana. Sama seperti Edis TV. Tidak mau dia Saksi Yehova, tidak mau dia Unisitarian, tidak tahu mereka ini mau buat apa. Tidak punya identitas sama sekali. Tolong bantu. Saya tidak, ini Protestan supaya kalian dengar yang lain. Saya tidak perlu kalah atau menang. Saya butuh orang jujur atau tidak jujur di dalam sebuah elaborasi. Dia bilang, saya mempertahankan saya punya denominasi. Kau punya denominasi yang mana? Lutheran, tapi Lutheran tuh begitu banyak cabang. Lutheran mana? Tolong tunjukkan Lutheran mana. Ya, baik Mo. Ya. Sudah ada datanya, sudah ada di depan saya. Oke. Teman-teman moderator tolong patroli komentar ya, hati-hati. Ini sudah kita masuk 2K, hati-hati. Tolong patroli komentar. Panorama Protestantisme di Indonesia, aliran Protestan Indonesia yang Lutheran, ya. Ini data saya ada semua. Di sini ada nama gerejanya, singkatannya apa, alirannya apa, dan tahun berdirinya. Lengkap saya. Baik, satu-satu ya saya terangkan. 1. Anglo Wolwa Faosa Ko Yesu atau AFY.
Aliran Lutheran 25 November 1925. Anglo Wolua Masih Indonesianias atau AMIN. Aliran Lutheran 12 Mei 1946. Banua Keriso